Puji Tuhan, haleluya. Jumpa lagi dengan program Kita Diberkati. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, yaitu hari yang telah dijadikan Tuhan. Ini bukan karena hebatnya kita, ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lewat anugerah yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kesempatan untuk kita berbuat sesuatu, dan saya yakin sesuatu itu kita akan lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mencermati keadaan situasi kondisi sekarang ini, saudara, yang tidak menentu, ada banyak hal yang sedang terjadi, ya. Di sisi negatif ada banyak yang mengalami hal yang tidak mereka inginkan. Tetapi dari sisi positif ada banyak orang juga mengalami mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya akhir-akhir ini, saudara. Nah, dari tempat ini kita akan terus belajar, ya, supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh keadaan situasi kondisi yang sedang terjadi sekarang ini, ya. Semua sudah tahu, ya, dunia sekarang ini sedang dilanda COVID-19 atau yang disebut corona, yang sudah pandemi ini, ya, sudah 209 negara yang terdampak dari wabah ini, saudara. Ini sangat menakutkan, saudara, ya kan? Ini juga sangat mengkhawatirkan, ini juga sangat mencemaskan, saudara, ya. Wajar sebagai manusia kita khawatir, kita takut, dan kita cemas. Tapi kembali kalau kita mau melihat dari kacamata Tuhan, Tuhan tidak mau kita itu berlebihan dalam ketakutan, berlebihan dalam kekhawatiran, berlebihan juga di dalam kecemasan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Ya, Tuhan mengingatkan, kan kita ini anak-anak Tuhan, kita ini kan hamba-hamba Tuhan. Kenapa kita harus berlebihan di dalam ketakutan? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan belajar, ya, karena semua ini tidak lepas kontrol dari Tuhan. Karena semua ini juga, ya, saya percaya atas izin Tuhan, saudara. Kalau sesuatu yang Tuhan izinkan, saudara, itu akan mendatangkan kebaikan. Yang penting kita tetap mengasihi Tuhan, menyikapi semua atau menyikapi semua kejadian-kejadian ini dengan cara yang benar, saudara, ya. Nah, saya coba membawa kita untuk melihat dari kebenaran firman Tuhan. Dasar yang akan saya sampaikan sebagai renungan buat kita, yaitu di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan baca firman Tuhan, demikian bunyinya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan sukacita, dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jadi di sini jelas, saudara, bagaimana kita harus bersikap dengan dengan benar dan tentu menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah keadaan situasi dunia yang tidak menentu ini. Nah, yang pertama, saudara, apa sikap kita, ya, kepada Tuhan? Yang pertama, dalam ayat yang kita baca tadi, sikap kita yang pertama kepada Tuhan adalah tunduk. Ya. Sekali lagi, kita harus tunduk kepada Allah kita. Dan yang kedua di ayat yang ke-8, mendekat. Ya. Hidup kita itu harus dekat dengan Tuhan. Makanya kita perlu belajar, ya, lewat peristiwa ini Tuhan mau bawa kita ini untuk bertumbuh, ya. Kita mau dididik. Ini adalah ini adalah sekolah kehidupan ini, ya, yang Tuhan izinkan terjadi ini. Kita semua
secara otomatis bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, kita dirumahkan itu adalah sekolah kehidupan yang harus kita belajar ya dari semua kejadian-kejadian ini. Untuk itu kita harus mendekat kepada Tuhan ya. Dan yang kedua, sikap kita terhadap Tuhan, yaitu di ayat yang ke-10, merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi terhadap Tuhan kita harus bersikap seperti ini, dan terhadap iblis juga kita harus bersikap yaitu seperti ini. Ayat 7, lawan iblis. Jadi kita harus melawan. Saudara, kita nggak boleh kompromi dengan iblis. Kita nggak perlu takut. Yang penting ada dasar kita untuk melawan. Saya sudah ingatkan tadi, jangan coba-coba kita melawan iblis kalau sikap hati hidup kita ini belum tunduk kepada Allah. Belum mendekat kepada Allah. Belum merendahkan hati ya di hadapan Allah, saudara. Kenapa? Tadi saya sudah ingatkan, iblis itu sudah ribuan tahun. Dia lebih berpengalaman. Kita ini belum sampai 100 tahun. Ya kan? Makanya untuk memerangi iblis itu harus tunduk kepada Allah, mendekat kepada Tuhan Allah, dan juga merendahkan hati di hadapan Allah. Dan saya percaya dengan 3 poin ini, saudara, kita mampu melawan iblis. Ya, apakah dia ada menunggangi COVID-19 ini? Ya, dari sisi positif, ya kita melihat, ya Tuhan menguji kita. Ini seleksi keyakinan kita. Ini juga adalah ujian. Ya, di zaman ini kita mendapatkan seleksi dan ujian. Tujuannya untuk kenaikan keyakinan kita, untuk lebih hari lebih sempurna di hadapan Allah. Tapi di sisi negatif, iblis juga menunggangi. Saudara, tujuannya mencoba kita, dan mencoba itu untuk menjatuhkan kita. Ya, dia mencoba dengan dia tunggangi wabah ini untuk nakut-nakuti kita, untuk membuat kita khawatir, untuk membuat kita cemas. Tapi kebenaran sudah menjawab, ya kan? Kita bisa lawan dia dengan kita mendekat kepada Tuhan atau tunduk kepada Allah, mendekat dengan Allah dan merendahkan hati. Baru kita akan lawan, ya. Poin kedua kan, sikap kita terhadap iblis adalah melawan. Tidak ada jalan lain, lawan. Jangan kompromi. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27 di sana jelas. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Karena dia ada kalau kita kasih kesempatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya kan, sikap kita juga terhadap diri sendiri. Dengan ada peristiwa kejadian-kejadian seperti itu, kita juga harus bersikap secara pribadi. Nah, sikap kita di ayat yang ke-8 dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 dan ayat 8 dan ayat ke-9, di sana ada 3 poin yang perlu saya sampaikan buat kita. Yaitu pertama, sikap kita terhadap diri sendiri mentahirkan tangan kita. Ya, mentahirkan kita, tangan kita. Kita ini orang-orang berdosa, saudara. Ya, kita harus tahirkan semua hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Jubah lama kita harus tinggalkan, menghadap Tuhan dengan jubah yang baru. Artinya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kemudian yang B-nya, sikap kita terhadap diri kita sendiri apa? Menyucikan hati kita. Dia adalah Allah yang maha suci, maha kudus. Ya, dia siap menyucikan hidup kita. Makanya kita juga harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, mohon ampun segala kesalahan, kekurangan. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, darahnya sudah tertumpah, tubuhnya sudah tercabik-cabik, di dalamnya mempunyai kuasa untuk menyucikan, mengampuni segala dosa-dosa kita, saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sikap kita terhadap diri kita sendiri adalah menyadari kemalangan kita. Jadi kita jangan kembali kepada hal-hal yang sudah kita tinggalkan. Jangan hidup di masa lalu, hiduplah di masa sekarang. Dan berdoa supaya Tuhan izinkan kita ada di masa depan. Ini langkah yang harus kita ambil untuk menanti berkat-berkat Tuhan yang baru yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Bagaimana kita harus bersikap
ya sikap kepada Tuhan, tunduk, mendekat, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan sikap kita terhadap iblis, kita harus melawannya. Dan sikap kita terhadap diri kita sendiri, kita harus mentahirkan tangan kita, ya. Kita harus menyucikan hati kita. Ya, ada kerjasama dengan Tuhan, dan kita harus menyadari kemalangan kita. Jadi kita jangan kembali ke masa lalu kita. Yang sudah kita tinggalkan, biarlah yang sudah berlalu, yang baru dari Tuhan sudah datang. Puji Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, dan saya akan berdoa buat saudara pada saat ini juga. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang Tuhan taruh di hati hamba, sudah hamba sampaikan. Hamba mengasihi Tuhan dan hamba mengasihi umat-Mu. Biarlah berkat-berkat ini boleh menjadi berkat juga buat kehidupan mereka. Firman Tuhan yang sudah kami dengar ini menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa kalau ada di antara umat-Mu, hamba-hamba-Mu, teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabatku yang sakit, baik ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, dari tempat ini hamba doa lepaskan berkat dalam nama Yesus. Oleh bilur darah Yesus segala penyakit sembuh dalam nama Yesus sampai ke akar-akarnya, termasuk COVID-19, virus-virus bakteri yang tidak bermanfaat dalam nama Yesus. Aku putuskan hubungannya, kuasanya tidak berfungsi lagi dalam nama Yesus, keluar dari tubuh, jiwa, roh dari umat Tuhan. Karena tubuh, jiwa, roh kami adalah milik Allah, sudah ditebus dengan harga yang sudah lunas dibayar di kayu salib. Melalui pengorbanan Kristus, darah sudah tertumpah, tubuh yang sudah tercabik-cabik, yang di dalam mempunyai kuasa untuk kesembuhan kehidupan kami. Dan hamba berdoa juga, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang susah Tuhan hadir menghibur, dan yang berdosa Tuhan ampuni kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan jumpa lagi dalam program yang sama, Kita Diberkati. Saudara, kembali saya ingatkan kita, ya kalau boleh video di YouTube ini saudara subscribe, membantu untuk pelayanan lebih luas lagi di YouTube, dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Ya, tolong di subscribe dan Anda sudah terlibat di dalam pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.